kini telah banyak digemari para peminat kopi, khususnya di negara tropis. Alhamdulillah, Kolema hadir untuk antum yang menyukai kopi dingin, dan kopi ini dari biji kopi Gayo Aceh, lemon pilihan, dan madu murni. Begitu banyak khasiat dari kopi, lemon, dan madu, insya Allah cocok untuk keseharian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolema adalah kohwa, lemon, dan madu, perpaduan yang menghasilkan rasa yang segar, membuat Anda semangat kembali beraktivitas sehari-hari. Hot brew coffee atau yang lebih dikenal dengan kopi dingin, kini telah banyak digemari para peminat kopi, khususnya di negara tropis. Alhamdulillah, Kolema hadir untuk antum yang menyukai kopi dingin, dan kopi ini dari biji kopi Gayo Aceh, lemon pilihan, dan madu murni. Begitu banyak khasiat dari kopi, lemon, dan madu, insya Allah cocok untuk keseharian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolema adalah kohwa, lemon, dan madu, perpaduan yang menghasilkan rasa yang segar, membuat Anda semangat kembali beraktivitas sehari-hari. Hot brew coffee atau yang lebih dikenal dengan kopi dingin, kini telah banyak digemari para peminat kopi, khususnya di negara tropis. Alhamdulillah, Kolema hadir untuk antum yang menyukai kopi dingin, dan kopi ini dari biji kopi Gayo Aceh, lemon pilihan, dan madu murni. Begitu banyak khasiat dari kopi, lemon, dan madu, insya Allah cocok untuk keseharian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolema adalah kohwa, lemon, dan madu, perpaduan yang menghasilkan rasa yang segar, membuat Anda semangat kembali beraktivitas sehari-hari. Hot brew coffee atau yang lebih dikenal dengan kopi dingin, kini telah banyak digemari para peminat kopi, khususnya di negara tropis. Alhamdulillah, Kolema hadir untuk antum yang menyukai kopi dingin, dan kopi ini dari biji kopi Gayo Aceh, lemon pilihan, dan madu murni. Begitu banyak khasiat dari kopi, lemon, dan madu, insya Allah cocok untuk keseharian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolema adalah kohwa, lemon, dan madu, perpaduan yang menghasilkan rasa yang segar, membuat Anda semangat. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bi hadihi wa tamassaka bi wahtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wahtada wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhawati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertama, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Insyaallah taala atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema pembahasan berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang sangat berbahagia ini kita tidak kita tidak akan membahas tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, dan juga kita tidak akan membahas tentang uququl walidain. Kita tidak akan membahas birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan kita tidak akan membahas keutamaan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, dan kita juga tidak akan membahas uququl walidain. Kita tidak akan membahas durhaka terhadap kedua orang tua, bahaya durhaka kedua orang tua, karena kedua tema ini sudah sering kita jelaskan dan sudah sering kita sampaikan, dan terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya birrul walidain, keutamaan pentingnya birrul walidain, berbuat baik kepada berbakti kepada kedua orang tua kita. Begitu juga terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana konsekuensi, bagaimana bahayanya ketika kita uququl walidain, ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Nah, pada malam hari yang sangat berbahagia ini kita tidak akan membahas kedua tema ini, karena sekali lagi ini sudah sering disampaikan di kajian-kajian oleh guru-guru kita, di kajian-kajian kami sendiri sudah sering kami sampaikan yang berkenaan dengan kedua pembahasan ini, yaitu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan bahaya atau konsekuensi daripada uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, pada malam hari ini insyaallah yang akan kita bahas adalah berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah wafat, atau salah satu atau kedua orang tua kita yang telah wafat. Intinya di sini kita akan membahas bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia,
Apakah salah satu di antara keduanya ataukah keduanya sudah meninggal dunia? Ya. Karena begini ikhwas sekalian, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun kita memaksimalkan diri kita ya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika salah seorang atau kedua orang tua kita sudah wafat, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai anak yang berbakti, maka pasti kita merasa selama ini belum berbakti. Ya. Selama ini belum berbakti, dan itu lebih berasa lagi ketika ya salah satu atau kedua orang tua kita meninggal dunia. Ya, disitulah ya dada kita mungkin terasa sesak, dada kita terasa sempit gitu kan. Walaupun seorang anak sudah berusaha maksimal ya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, akan tetapi ketika orang tuanya, salah seorang di antara kedua orang tuanya atau kedua orang tuanya meninggal, maka ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Ya, selama ini kenapa dia tidak berbakti, walaupun kenyataannya dia ya memaksimalkan diri untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, memang ada di antara kita yang semasa hidup semasa hidup kedua orang tua kita atau salah seorang di antara orang tua kita, ya, ada anak yang memang baktinya kurang gitu loh. Ya, jadi dia tidak maksimal ya berbakti kepada kedua orang tuanya sampai akhirnya ya salah seorang orang tuanya atau kedua orang tuanya meninggal dunia, barulah dia merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, memang ada anak ya yang selama kedua orang tuanya hidup, memang dia tidak berbakti. Ya. Sedikit sekali berbakti kepada orang tuanya, bahkan mungkin nyaris tidak berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah seorang ya di antara kedua orang tuanya, dan salah seorang di antaranya meninggal dunia atau keduanya meninggal dunia. Ya, nah ada yang tipe-tipe seperti ini. Nah, mungkin ya yang walaupun mungkin kita sudah maksimal berbakti kepada kedua orang tua, ya karena ini adalah satu amalan berbakti kepada kedua orang tua yang tidak ada kadaluarsanya, ya, yang tidak ada batas waktunya. Ya, bahkan bukan hanya berbakti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bukan hanya ketika orang tua kita masih hidup saja. Ya, lalu kemudian ketika salah seorang di antara kedua orang tua kita atau keduanya sudah meninggal dunia, selesai pula ya bakti kita. Kita tutup buku bakti kita, enggak. Ya, akan tetapi yang namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu tidak ada batasannya, tidak ada putus-putusnya sampai kita pun meninggal dunia, ya, dan semoga anak kita nantinya juga berbakti kepada kita ketika kita telah meninggal dunia. Ya, jadi ini penting ya untuk kita bahas. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini ya bagaimana cara ya ketika berbakti kepada kedua orang tua kita atau salah seorang di antara kedua orang kita yang sudah meninggal dunia. Ya, oke, ketika orang tua kita masih hidup, itu sangat gampang ya bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti gitu kan, seperti itu. Karena orang tua kita ada di hadapan mata kita. Ya, ada di depan mata kita. Orang tua kita misalnya pengen sesuatu, kita punya rezeki, kita belikan apa yang orang tua kita mau. Ya, seperti itu. Saya punya teman, Masya Allah ya. Ini sedikit cerita. Saya punya teman dia pernah mengajak ya ibunya jalan-jalan ya. Udah tahunan gitu ya. Di mall gitu kan, seperti itu. Ya, dia ajak ibunya jalan ke mall. Ya, ketika sampai di mall, ini sang ibu melihat ya di mall kok bagus banget gitu.
Ya, barulah dia mau berbakti kepada kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahumallahu taala. Dari Abu Usaid. Ya, dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ya, baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tatkala kami ya berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu rajulun min Bani Salimah. Ya, maka kata Abu Usaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa tiba-tiba datanglah salah seorang laki-laki dari Bani Salimah. Ya. Kemudian ya, laki-laki dari Bani Salimah ini berkata, jadi tidak disebutkan namanya, ya, akan tetapi salah seorang laki-laki dari Bani Salimah. Kemudian laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma min ba'di mautihima. Ya, kata si laki-laki ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah masih ada ya kedua orang tua sahabat ini radhiyallahu taala anhu ini ternyata sudah meninggal dunia. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya masih adakah bentuk berbakti kepada kedua orang tua saya ketika mereka telah meninggal dunia? Ya, maka Rasulullah SAW menjawab. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, tentu saja." Ya, tentu saja engkau masih punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuamu atau kepada salah seorang dari kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Tentu saja masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk engkau berbakti kepada salah seorang di antara keduanya atau keduanya yang sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan tuntunan. Yang pertama kata Rasulullah SAW, di antara bentuk ya kita berbakti kepada orang tua kita ya yang sudah meninggal dunia, di antaranya adalah as-salatu alaihima. Ini kalau keduanya sudah meninggal dunia. Ya, as-salatu alaihima. Jadi as-salah ya bersalawat kepada keduanya. Ya, bersalawat kepada keduanya. Nanti kita terangkan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wal istighfaru lahuma. Yang kedua, langkah yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah bersalawat kepada keduanya, ya, atau kepada salah seorang di antara keduanya yang sudah meninggal dunia. Ya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wal istighfaru lahuma. Ya, kemudian beristighfar, memohonkan ampun kepada keduanya jika keduanya tentunya sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, ya, wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Ya, memenuhi janji mereka, memenuhi janji keduanya setelah keduanya meninggal dunia. Ya. Kemudian yang keempat kata Rasulullah SAW, wasilatur rahim allati la tusalu illa ya bihima. Jadi yang keempat adalah menjalin hubungan silaturahim, ya, menjalin hubungan silaturahmi, ya, yang dimaksudkan di sini tentunya kekerabatan, ya, yang ada hubungan darah, ya, yang ada hubungan nasab, yang ada hubungan darah, ya, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi menjalin yang keempat adalah menjalin hubungan silaturahim, ya, atau silaturahmi, ya, atau kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang selama ini tidak terjalin. Ya. Kemudian yang kelima kata Rasulullah SAW, wa ikramu sadiqihima, ya, dan memuliakan ya sahabat, ya, teman kedua orang tua kita atau salah seorang di antara kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara ya ini 5 perkara, ya, 5 cara ya kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Ya, kemudian di hadis yang lain juga ya ditambahkan lagi oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua yang telah wafat atau yang telah meninggal dunia, ya, nanti akan kita sebutkan. Kita bahas dulu yang 5 ini, ya. Tapi ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi di antara bentuk bakti kepada orang tua yang telah wafat, ya, yang disebutkan dalam hadis ini adalah as-salatu alaihima, ya. Jadi bersalawat kepada keduanya, ya, atau kepada salah seorang
di antara kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya. Taib, apa arti as-shalah di sini? Ya. Arti as-shalah di sini ya tentu saja yang dimaksudkan adalah berdoa, ya, ad-du'a. Ya, jadi as-shalah di sini ini yang dimaksudkan adalah berdoa. Jadi mendoakan kedua orang tua kita, ya. Bagaimana bentuk mendoakan? Ya banyak macamnya. Ya, misalnya kita memohonkan, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar supaya ya Allah Subhanahu wa taala melapangkan ya kuburan ya orang tua kita. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menerangi kuburan orang tua kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tua kita ya ke dalam surga. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kenikmatan ya kubur kepada kedua orang tua kita. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang tua kita dengan para syuhada, dengan para as-siddiqin, dengan para anbiya. Ya, demikian seterusnya. Ini berdoa. Ya, jadi as-shalah di sini maksudnya adalah mendoakan orang tua kita. Ya. Nah, kalau kita mengetahui bahasa Arab atau kita menghafalkan doa-doa dalam bentuk bahasa Arab yang mana doa-doa tersebut uslubnya adalah mendoakan kedua orang tua kita, kebaikan kepada kedua orang tua kita, maka lebih utama kita lafazkan ke dalam bahasa Arab. Akan tetapi ikhwas sekalian, ya, kalau misalnya kita tidak bisa bahasa Arab, ya, dan kita juga misalnya tidak menghafalkan doa-doa ya kebaikan untuk kedua orang tua kita dalam bentuk bahasa Arab, maka tidak mengapa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kebaikan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dengan mempergunakan bahasa kita masing-masing, ya, bahasa Indonesia, bahasa daerah, ya, atau kalau dari negeri lain dengan bahasa dari negeri lain selain daripada bahasa Arab, ya. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," apabila ya seorang manusia meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu illa min salasa, maka terputuslah amalannya, dan ini sudah kita bahas kemarin, ya. Dan terputuslah amalannya, seluruh amalannya kecuali 3 perkara, ya. Dan salah satu di antaranya kata Rasulullah SAW, awaladin solihin yad'u lahu, atau kata Rasulullah SAW, di antara amalan yang tidak ada putusnya, ya, yang terus menerus. Nah, ini juga dalil bagi kita untuk senantiasa mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena kenapa? Ini di antara bentuk ya amal ya orang tua kita yang tidak ada putusnya. Ya, ketika seorang anaknya yang soleh mendoakan ya kebaikan untuk kedua orang tuanya. Kata Rasulullah SAW, ya, awaladin solihin yad'u lahu, atau ya anaknya yang soleh, yang mana anaknya yang soleh tersebut mendoakan ya orang tuanya tersebut, ya, mendoakan kebaikan untuk orang tuanya tersebut. Ini tidak terputus, ya. Jadi pahalanya mengalir terus. Ya, jadi kita terus mendoakan orang tua kita, jangan pernah bosan. Ya, jangan pernah jenuh mendoakan orang tua kita, terutama yang sudah meninggal dunia. Usahakan di setiap sujud, ya, baik itu sholat wajib, ya, ataupun itu sholat sunnah, sholat sunnah, usahakan di setiap sujud kita sisipkan minimal 1 doa kebaikan untuk orang tua kita, ya. Minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma, ya. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku dan rahmati keduanya. Ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku dulu merawat saya, ya, di waktu saya masih kecil. Ya, jadi terus kita doakan ya orang tua kita dengan doa-doa kebaikan. Ya, ini diantara bentuk bakti kita ya kepada kedua orang tua kita. Nah, ketika ya orang tua kita sudah meninggal dunia, lalu kemudian kita terus mendoakan kebaikan untuk orang tua kita, maka ya dengan ikhlas tentunya, maka kita sudah dicatatkan melakukan satu perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah di antara bentuk birrul walidain, ya, di antara bentuk ya birrul walidain, berbuat baik ya atau berbakti kepada kedua orang tua.
Ya, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk bakti kepada orang tua yang telah wafat yang disebutkan di hadis tadi yang kita bacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari dari Abu Sa'id, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullahu taala, di antaranya adalah istighfaru lahuma, ya, memohonkan ampun kepada orang tua kita, ya. Kalau keduanya sudah meninggal dunia, kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kedua orang tua kita, ya. Jadi jangan pernah ya bosan, ya, bagi terutama yang sudah meninggal orang tuanya, jangan pernah bosan terus memohonkan ampun kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yaitu tadi, ya, usahakan di setiap sujud kita, usahakan di setiap sujud kita selalulah memintakan ampun untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau salah seorang di antara keduanya yang sudah meninggal dunia, ya. Kenapa dalam sujud? Karena di antara momen doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sujud, ya. Ketika kita sujud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu ya bihil abdu rabbahu wa huwa sajid. Atau kama qala Rasulullah SAW, bahwa posisi paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika hamba tersebut dalam keadaan sujud, ya. Maka kata Rasulullah SAW, fa'akthiru ya fihi doa, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud tersebut. Nah, jangan lupakan kalau memang kita ya mau berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, jangan pernah melupakan ya memohonkan ampun ya untuk kedua orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-istighfaru lahuma, jadi memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Taib, Imam Ahmad ya meriwayatkan dalam musnad beliau ya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, ya, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yarfa'u ad-darajata lil 'abdis sholihi fil jannah, ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh kelak di surga, ya. Fayaqul, lalu kemudian si hamba ini ya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, si hamba yang soleh ini yang diangkat derajatnya di surga, ya, dia heran ketika derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin dia merasa bahwa ketika dia di dunia dia biasa-biasa aja, ya, dia laksanakan kewajiban, ya, intinya dia biasa-biasa aja. Dia merasa bahwa kedudukannya saat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak pantas dengan apa yang dia lakukan dulu di dunia, ya. Tidak sesuai gitu kan, seperti itu. Ya, dia keheranan. Fayaqul, lalu kemudian dia pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, anna li hadhihi, ya, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan kedudukan ini? Ya, bagaimana aku bisa mendapatkan derajat ini? Bagaimana aku bisa mendapatkan kehormatan ini? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bistighfari waladika laka. Ya, ini semua, ya, derajat ini, ya, engkau capai, kehormatan ini engkau dapatkan, ya, kelas ini engkau dapatkan, bistighfari waladika laka. Ini semua engkau dapatkan karena apa? Karena istighfar, ya, permohonan ampun anakmu untukmu. Jadi Masya Allah, ya. Jadi kalau misalnya ya kita mau berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yaitu perbanyak istighfar, ya, perbanyak memohonkan ya ampun ya kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya, itu tadi, sekali lagi jangan pernah lupakan orang tua kita, mohonkan ampun untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya, di dalam sujud-sujud kita yang panjang, ya, baik itu ketika kita sholat fardu, ya, ataupun kita melakukan sholat sunnah. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua yang telah wafat, ya, adalah dengan berbuat baik pada keluarga, teman dekat orang tua kita, ya. Jadi kita berbuat baik, ya, kepada keluarga, teman dekatnya orang tua.
Jadi misalnya orang tua kita punya teman, ya, semasa hidup. Orang tua kita ini punya sahabat, ya. Orang tua kita punya teman dan kita tahu itu. Kita tahu bahwa oh, dulu ayah saya, ya, dulu abi saya, dulu papa saya waktu masih hidup itu temannya, CS-nya misalnya ya, sohibnya itu si fulan gitu, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya si sohibnya, temannya ayah kita ini masih hidup gitu kan, maka yang kita lakukan adalah kita berbuat baik kepada orang sahabat daripada ayah kita tersebut. Akan tetapi misalnya kalau si sohibnya ayah kita ini juga sudah meninggal dunia, ya, maka kita berbuat baik pada keluarga, ya, teman ayah kita ini, ya. Jadi keluarganya, apakah itu anaknya gitu kan, apakah itu ponakannya, ya, apakah itu istrinya misalnya. Intinya kita berbuat baik kepada keluarganya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, annahu kana idza kharaja ila Makkah. Jadi suatu ketika, ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu pernah keluar, ya, dari Madinah menuju ke Makkah, ya. Kana lahu himarun yatarawwahu alaihi. Jadi kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau safar, ya, ketika beliau safar ke Makkah, maka kebiasaan beliau radhiyallahu taala anhuma, ya, jadi beliau itu, ya, membawa juga di samping membawa seekor onta untuk dikendarai tunggangannya, beliau juga membawa seekor, ya, himar, seekor keledai, ya. Beliau juga membawa seekor keledai. Nah, beliau kalau misalnya bosan, ya, bosan naik onta, kendaraan ontanya, maka beliau pun berpindah kepada keledainya tersebut, ya. Jadi beliau membawa dua kendaraan. Jadi beliau naik onta, kemudian beliau juga membawa himar. Idza malla rukubar rahilati, ya. Jadi kalau beliau malla, bosan menaiki berkendara dengan onta, ya, beliau pun pindah kepada kepada himarnya tersebut, ya. Jadi beliau membawa dua kendaraan. Beliau naik onta, kalau misalnya beliau bosan naik onta, maka beliau pindah ke himarnya tersebut, ya. Wa imamatun yashuddu biha ra'sahu, ya. Dan beliau juga kebiasaannya adalah beliau, ya, memakai sorban, ya, untuk menutupi kepala beliau, ya. Fabaina huwa yauman ala dzalikal himar, ya. Kata yang meriwayatkan hadis ini, ya, maka tatkala suatu hari ketika pada saat itu pas, ya, bertepatan beliau lagi di atas himarnya, ya, di atas kendaraan keledainya tersebut, bertepatan dia lagi naik keledai pada saat itu, ya, izmarra bihi a'rabiyun, maka tiba-tiba lewatlah salah seorang Arab Badui, ya, di depannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Faqala, lalu kemudian beliau berkata, ya, alasta bena fulanin bin fulan, ya. Kemudian beliau bertanya kepada Arab Badui tersebut, loh, bukankah kamu anaknya fulan bin fulan, ya. Jadi ternyata Ibnu Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma mengenali, ya, orang ini dan mengenali orang tuanya. Kemudian dia bertanya, loh, kamu kan anaknya ini dan ini gitu kan, anaknya fulan bin fulan gitu, ya, disebutkan namanya. Qala, maka si Arab Badui ini berkata, ya, bala, iya betul sekali, saya anaknya fulan bin fulan, ya. Fa'atahul himar, maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, maka beliau pun memberikan tunggangannya, himarnya tersebut kepada orang Arab Badui tersebut, ya. Jadi masya Allah, ya. Waqala, ya, irkab hadza wal imamah, ya. Kemudian beliau mengatakan, udah, kamu naik onta, naik keledai ini, naik himar ini, ya. Kemudian wal imamah, beliau pun memberikan penutup kepalanya tersebut kepada orang Arab Badui tersebut, ya. Qala ushrud biha ra'sak, ya, udah, kamu pakai sorban ini, ya. Dia diambil sorban dari kepalanya, kemudian dia kasih kepada orang Arab Badui tersebut, lalu kemudian dia suruh pakai di kepala orang Arab Badui tersebut, ya. Faqala lahu ba'du ashabihi, maka setelah kejadian tersebut, sebagian, ya, sahabat beliau yang ada pada saat itu, ya, mereka berkata, ghafarallahu lak, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni engkau wahai, ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. A'taita hadzal a'rabi, ya, himaran kunta tarawwahu alaihi, ya. Engkau memberikan keledai ini, himar ini,
kepada seorang Arab Badui, ya, dan sementara engkau lagi bersenang-senang dengan himar tersebut. Engkau lagi asyik, ya, lagi enak, ya, lagi nyaman menaiki, menunggangi himar keledai tersebut, ya. Wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak. Engkau pun memberikan sorbanmu sementara engkau memakai sorban tersebut, ya. Faqala, maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya kata beliau, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Inna min abarril birri silatar rajuli ahli uddi abihi." Ya, kata beliau radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti, ya, atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya, ya. Karena si Arab Badui tadi adalah anaknya si Fulan, ya, dan ternyata si Fulan ini, ya, si Fulan ayahnya dia adalah temannya siapa? Temannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Temannya ayahnya Ibnu Umar, temannya ayahnya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, ba'da ayyuwalli, ya, setelah ia meninggal dunia. Kemudian beliau mengatakan, wa inna abahu kana sadiqan li Umar. Dan ya, asal kalian tahu saja, ya, bahwa sesungguhnya ayah, ya, bapak daripada Arab Badui tadi itu adalah sodiknya, ya, adalah sahabatnya, adalah temannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk bakti kepada orang tua yang, ya, telah wafat adalah silaturrahim allati la tusal illa bihima, ya, yang disebutkan dalam satu hadis ini oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah, ya, menjalin hubungan silaturrahmi, ya, atau menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, ya. Jadi kalau misalnya, ya, selama ini tidak terjalin, ya, sudah terputus sekian lama, ya, karena sudah meninggalnya orang tua kita, maka di antara bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah dengan menyambung kembali, ya, tali silaturahmi tersebut, ya. Jadi kan kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi begitu orang tua kita meninggal kayak putus gitu, ya. Jadi tidak pernah ada saling mengunjungi karena orang tua kita sudah meninggal dunia. Dulunya orang tua kita yang rajin ke sana gitu kan, atau mengajak kita. Nah, setelah pasca meninggalnya orang tua kita maka terputus, tidak pernah ada saling mengunjungi. Nah, di antara bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia dengan menyambung kembali tali silaturahmi tersebut, ya. Jadi kita datangi, ya, kerabatnya, ya, orang tua kita, kerabat kita, ya, temannya, sahabatnya, ya, saudaranya daripada orang tua kita. Dalam kitab Sahihul Jami dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, ya, man ahabba an yasila abahu fi qabrihi. Barang siapa yang suka, yang senang, yang cinta, dia berbakti, ya, dia berbuat baik kepada orang tuanya yang sudah ada di alam barzah, sudah ada di alam kubur, falyasil ikhwana abihi min ba'dihi, ya, maka hendaklah dia menyambung, ya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi ayahnya dengan saudara-saudaranya, ya, dengan saudara-saudara ayahnya setelah kematian ayahnya tersebut, ya. Apakah itu saudara adeknya, kakaknya, gitu kan, seperti itu, ya, ponakannya, omnya, ya, sepupunya, sahabat-sahabat dekatnya, ya, teman-temannya dan lain sebagainya. Ya, intinya ketika kita misalnya mau berbakti, ya, berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka falyasil ikhwana abihi min ba'dihi, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi, ya, dengan saudara-saudara ayahnya setelah kematian orang tuanya. Ya, taib. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk bakti kepada, ya, orang tua yang telah meninggal dunia adalah infadhu ahdihima min ba'dihima. Ya, jadi memenuhi, ya, janji mereka setelah mereka meninggal dunia. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu nih, ya, dulu orang tua kita pernah berjanji kepada seseorang misalnya, ya, pernah janji kepada seseorang, ya, dan qadarullah orang tua kita meninggal dan orang tua kita belum sempat memenuhi janji tersebut, ya, maka di antara bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia adalah dengan menunaikan janji tersebut, ya. Jadi misal orang tua kita pernah,
ya ngomong kepada seseorang misalnya, ya nanti ya saya mau belikan kamu sofa misalnya, ya, atau saya nanti mau belikan kamu motor gitu. Qadarullah, ya orang tua kita meninggal dunia, ya meninggal dunia dan sementara dia belum belum menunaikan janjinya tersebut, ya. Nah maka di antara bentuk bakti kita kepada kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia dengan menepati janji tersebut, ya. Demikian pula misalnya kalau orang tua kita ya pernah berwasiat misalnya, ya dulu pernah berwasiat, ya sebelum meninggal dunia orang tua kita berwasiat, ya maka selama wasiat tersebut ya tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menunaikan wasiat ya orang tua kita tersebut. Ya ini diantara bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yaitu dengan memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal dunia. Kemudian diantara bentuk bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal, yang telah wafat, ya adalah dengan bersedekah, ya atas nama orang tua kita yang sudah meninggal tersebut, ya. Jadi orang tua kita sudah meninggal dunia, ya kita punya rezeki misalnya. Ya lagi ada pembangunan masjid misalnya, ya ada pembangunan masjid, ya maka kita misalnya punya uang 5 juta misalnya, ya maka uang 5 juta tersebut kita serahkan ke panitia pembangunan masjid, ya kita niatkan bahwa uang 5 juta tersebut ya ini atas nama orang tua kita, ya kita niatkan atas nama orang tua kita, maka ini diantara ya bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita, ya. Ada orang ada anak begini, ya daripada saya menginfakkan harta ini atas nama ayah saya, ya mending atas nama diri saya, atas nama pribadi saya, supaya saya mendapatkan pahala, ya. Padahal berbakti birrul walidain ini lebih utama, ya lebih utama, dan ketika dia menginfakkan hartanya tersebut atas nama ayahnya, ya maka ini termasuk daripada birrul walidain, dan tentu saja pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kalau misalnya berniat gitu kan bahwa ini untuk saya dan untuk kedua orang tua saya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, ya. Allah akan memberikan pahala kepada kedua orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, ya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, ya. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala tidak pelit dalam memberikan pahala kepada kita, ya, dan juga akan memberikan pahala kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya beliau berkata, anna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahwasanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Beliau menceritakan bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia, sedangkan pada saat ibunya meninggal dunia, pada saat itu Sa'ad tidak berada di sisi ibunya, ya. Faqala, lalu kemudian ya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi tuwfiyat, ya sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, wa ana ghaibun anha, sedangkan ketika ibuku meninggal dunia, ana ghaibun anha, saya tidak berada di sisi ibu saya tersebut, ya. Ayam fauha syai'un ya in tasaddaqtu bihi anha, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira ya apakah bermanfaat baginya jika saya bersedekah atas nama ibu saya tersebut, ya. Jadi ini pertanyaannya Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah pada saat ibu saya meninggal dunia, jadi mungkin beliau tuh merasa menyesal sekali, ya, karena ketika beliau meninggal dunia, ya beliau tidak berada di sisinya. Nah sekarang beliau mau bersedekah atas nama ibunya tersebut, ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, apakah bermanfaat ya sedekah ini kira-kira kalau saya bersedekah dengan sedekah ini atas nama ibu saya? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, tentu saja, ya. Maka kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, fa inni ushiduka, ya, aku mempersaksikan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna haitil mikhrafa sadaqatun 'alaiha, bahwa kebun
yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya. Jadi Masya Allah. Ya, jadi tidak tanggung-tanggung ya, kebun ya, diserahkan, disedekahkan, diinfakkan atas nama ibunya. Dan ini tentu saja adalah merupakan bakti yang sangat luar biasa. Ya, bakti yang sangat besar kepada orang tuanya yang yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara ya bentuk-bentuk ya bentuk-bentuk bakti yang kita lakukan ya setelah wafatnya orang tua kita. Sekali lagi bahwa yang namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ini tidak berhenti setelah wafatnya orang tua kita. Ya, akan tetapi yang namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ini terus menerus sampai kita pun wafat. Ya, dan semoga anak kita juga melakukan hal yang sama. Ya, jadi itu tadi diantara bentuk ya birrul walidain, ya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, diantaranya adalah as-salatu alaihima. Jadi bersalawat atau mendoakan, tidak bosan kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya, kemudian al-istighfar, kemudian beristighfar, ya al-istighfar lahuma, ya senantiasa kita memohonkan ampun keduanya. Ya, kemudian diantaranya lagi adalah berbuat baik, ya berbuat baik ya kepada kerabat ya daripada sahabat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya, kemudian memenuhi ya janji orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya, kemudian bersedekah ya atas nama orang tua kita. Ya, jadi banyak sekali macam bakti yang bisa kita lakukan walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Intinya jangan sampai kita berhenti ya berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun orang tua kita itu sudah meninggal dunia. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat terutama buat diri saya pribadi. Jika ada yang salah, ada yang kurang atau ada yang keliru, itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keliru, apa yang salah dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolema adalah kohwa, lemon, dan madu, perpaduan yang menghasilkan rasa yang segar, membuat Anda semangat kembali beraktivitas sehari-hari. Hot brew coffee atau yang lebih dikenal dengan kopi dingin, kini telah banyak digemari para peminat kopi, khususnya di negara tropis. Alhamdulillah, Kolema hadir untuk antum yang menyukai kopi dingin, dan kopi ini dari biji kopi Gayo Aceh, lemon pilihan, dan madu murni. Begitu banyak khasiat dari kopi, lemon, dan madu, insya Allah cocok untuk keseharian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.